Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya Novi Kurniasih dari bagian promosi kesehatan bersama dengan narasumber saya, Dr. Diana. Hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, kita akan membahas tentang apa ya, Dok? FAM, fibroadenoma mammae. Oh iya, tentang FAM atau tumor payudara. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa selalu like, subscribe, dan komen YouTube, Instagram, dan Facebook Puskesmas Cilacap Utara 1. Ya, kita kembali ya pemirsa ke pembahasan tentang tumor payudara. Sebelumnya hari ini sehat, dokter? Sehat, Mbak. Oh ya. Tadi praktek di mana, Dok? Sebelum kita siaran? Imunisasi. Di ruang imunisasi. Oh ya. Luar biasa ya, Dok. Pasiennya gimana, Dok? Banyak hari ini? Ya, alhamdulillah 60, Mbak. 60 luar biasa. Ada 60 balita yang dilayani hari ini oleh Dokter Diana. Ya, kita kembali ke topik tentang tumor payudara atau FAM. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu, dokter, tentang apa itu FAM atau tumor payudara. FAM atau fibroadenoma mammae ini adalah benjolan yang abnormal yang terdapat di tubuh, khususnya pada perempuan ya. Laki-laki juga bisa, cuman kebanyakan pada perempuan. Jadi benjolan yang muncul secara abnormal, secara terus-menerus, itu disebut dengan tumor. Nah, namun jika ada range waktunya ya, misalnya dia cepat atau bentuknya nanti akan kita bahas, jika mengarah seperti itu, dia mengarah ke ganasan. Berarti memang sebelum terjadi keganasan biasanya akan timbul benjolan-benjolan dulu, begitu ya, Dok? Iya. Dan juga ternyata bukan hanya di perempuan, laki-laki ternyata juga bisa ya, Dok ya, untuk terkena tumor payudara ini. Lalu apa, Dok, yang mempengaruhi kenapa kok perempuan atau laki-laki mungkin bisa terkena tumor payudara ini? Kan tumor payudara ini disebabkan dari hormon estrogen ya, Mbak ya. Hormon estrogen itu bisa terdapat pada wanita dan pria. Kalau pada pria itu bisa dari makanan ya, Mbak, dari fast food yang tinggi lemak, atau dia konsumsi alkohol dan merokok juga bisa mempengaruhi. Kalau pada wanita seperti dia berlebihan ya, kayak terapi obat ya untuk menopause bisa ya, itu jadi mengarah ke berlebihan hormon estrogennya, bisa tumbuh jaringan atau benjolan, itu semakin lama bisa semakin membesar, bisa menetap. Benjolannya tuh lama, butuh waktu bertahun, atau bisa dalam beberapa bulan dia progresnya cepat. Oh ya. Tadi sempat dibahas tentang hormon ya, Dok, berarti ya. Salah satunya hormon estrogen ya, berarti. Hormon estrogen yang lebih banyak di kaum wanita ya. Laki-laki ada tapi sedikit gitu ya, Dok. Iya. Ya. Jadi kok saya juga dengar untuk yang sudah menopause. Berarti orang-orang yang sudah menopause juga masih bisa terkena tumor payudara ini, Dok. Iya, karena kan dari hormonnya tadi. Kan kalau menopause kan berarti hormonnya sudah semakin berkurang ya. Fungsi dari hormon estrogen itu kan pertumbuhan payudara. Oh ya. Kalau dia kurang, dia bikin kendor. Kalau dia berlebihan atau ini bisa kencang tapi timbul tumor gitu. Oh begitu ya. Tapi tetap harus waspada ya, Dok. Walaupun hormon estrogennya sudah berkurang, tetap masih bisa ya mengalami tumor payudara ini. Iya. Ya, luar biasa ternyata pemirsa. Jadi kita tetap harus waspada ketika hormon estrogen kita, ataupun untuk orang-orang yang sudah mengalami menopause, walaupun hormon estrogennya turun, ternyata tetap harus waspada. Pada saat terapi menopause. Kalau tidak saat terapi gimana, Dok? Ya kan kayak tadi sumber makanannya gimana, konsumsi makanannya juga gimana gitu, Mbak. Jadi
banyak ya faktornya ya. Faktornya banyak. Kan kalau kita mau menopause ya, premenopause itu kan pasti ada gejalanya ya. Moodnya, mood swing, mudah marah. Betul betul dok ya, kemarin baru saja saya mengikuti podcast itu katanya benar itu ya dok, berarti ya. Iya. Mudah marah, terus apalagi dok kalau misalnya pusing bisa juga. Terus hormonnya itu kan jatuhnya nggak seimbang ya, makanya diterapi hormon. Namun jika terapi itu membuat hormonnya berlebihan, maksudnya tidak tepat, nah itu kan jatuhnya hormon yang dimasukkan berlebihan di dalam tubuh. Nah itu dapat progres menimbulkan tumor. Begitu ya, berarti ada pengaruh dari luar berarti ya dok ya. Kalau misalnya terjadi di usia sudah menopause ya, berarti ya, ada selain dari dalam diri juga ada pengaruh dari luar ya berarti ya. Iya. Ya, saya juga sempat mendengarkan dok kalau misalnya ada cek kesehatan ataupun cek yang bisa dilakukan setiap orang sendiri-sendiri gitu Pak Dokter, tentang untuk mengecek ada atau tidaknya tumor payudara. Itu memang benar atau harus ke dokter dok? Bisa dicek di rumah sendiri ya, nama pemeriksaannya sadari atau periksa payudara sendiri. Yang dibutuhkan hanya perlu kaca. Jadi bajunya dilepas, tangannya di samping kanan dan kiri, dilihat adakah benjolan tampak atau tidak. Kalau tidak ada, tangannya berubah ke pinggang. Oh ya, coba dok, saya akan ini aja lah biar lebih jelas mungkin ya dok. Dokter itu mengarahkan saya, coba ya dok. Kalau saya berdiri masih kelihatan nggak ya? Ya, berarti seperti gimana ya dok? Tangannya di kanan kiri, kanan ya. Kiri. Kan dilihat menghadap kaca ya, dilihat ya, ada benjolan atau tidak. Kalau misalnya tidak tampak, tangannya di pinggang. Kalau sudah tidak tampak, tangannya di pinggang. Iya, dilihat ada benjolan atau tidak. Kalau tidak tampak juga, dipencet searah ke bawah, dari atas ke bawah. Oh ya, dipencet gini ya dok ya, berarti ya. Iya, gini. Ini Mbak. Oh begini. Ke arah ke bawah. Ya. Ada benjolan apa enggak? Keraba enggak? Oh ya. Ya, kalau misalnya tidak teraba, searah jarum jam atau melingkar. Oh, melingkar seperti ini ya dok? Iya, benar. Terus? Kalau misalnya masih tidak teraba, iya, dipencet dari atas ke bawah, dilihat nggak keluar cairan atau tidak. Jika terdapat cairan, itu kan berarti abnormalitas, kecuali pada ibu yang menyusui ya. Ternyata kalau ibu-ibu yang sedang menyusui terus periksa dengan sadari, ternyata keluar air susu, itu belum tentu itu kanker atau tumor payudara ya dok? Iya. Jadi itu apa tadi namanya dok? Mastitis. Oh iya, betul sekali. Padahal kita juga sering merasakan benjolan-benjolan ya dok lain, misalnya ketika mens itu. Iya. Itu disebut fibrokistis disease. Jadi benjolan yang timbul saat kita menstruasi. Dan akan hilang setelah menstruasi. Jadi itu hal yang normal ya. Beda sama tumor. Tumor kan dia kan jaringan yang tumbuh secara abnormal. Biasanya tidak terasa sakit ya. Terus benjolannya itu bulat, terus kenyal, dia berpindah-pindah tempat. Maksudnya berpindah tempat, dipegang itu bergoyang ya. Nggak dipegang itu nggak menetap gitu. Nggak pindah dari atas ke bawah, nggak gitu. Tetap di situ tapi hanya goyang gitu aja. Iya, nggak jalan-jalan gitu. Iya, saya kira bisa jalan-jalan muter-muter gitu. Enggak ya dok. Oke, tadi berarti ternyata ada benjolan-benjolan yang ketika kita mens ya, ada juga benjolan yang menetap. Iya. Nah itu kalau yang menetap justru itu yang berbahaya atau bagaimana dok? Benar. Kan jadi nanti kita akan bedakan ya, yang tumor sama yang tumor ke arah keganasan. Kalau yang tumor tadi biasanya bentuknya tadi benjolannya tuh biasanya bulat ya ukurannya. Kalau dia keganasan itu tidak bulat, dia gerigi gitu, bisa kayak ini kepiting, kaki kepiting. Oh gitu. Iya. Jadi tidak bulat plek gitu. Jadi
nggak ngelingker gitu ya dok, nggak Iya. nggak apa ya, kalau bulat dia Kelereng gitu. kayak kelereng gitu ya, tidak seperti itu, berarti ada gerigi-geriginya ya. Iya. Itu justru yang menandakan bahwa itu adalah tumor atau Ke arah keganasan. oh justru yang ke arah keganasan. Iya. Kalau yang tidak ganas berarti yang Iya, biasanya bentuknya dia bulat tadi, dia tidak maksud simetris. Nah, jadi berbentuk. Terus juga biasanya nyeri. Kalau dia CA ke arah keganasan itu nyeri. Kalau misalnya tumor dia tidak nyeri. oh begitu, berarti kalau yang nyerinya itu harus ada misalnya dipegang atau harus ada benturan gitu atau tidak dok? Apa memang kita kondisi sehari-hari gitu nyeri kayak gitu? Iya, nyeri mbak. Kalau misalnya karena benturan itu jatuh bengkak ya, itu karena benturan. Kan kalau benjolan itu yang tadi secara abnormal, kalau dia karena benturan atau infeksi itu beda lagi, itu bukan tumor. Oh gitu ya, berarti memang dalam kondisi biasa saja ya, tanpa adanya kita apa seperti itu tadi ya, kena sesuatu atau dipegang sudah nyeri ya, berarti itu perlu kita waspadai ya dok ya. Iya. Lalu kalau ininya dok, apa ya, kadang kan orang bilang kalau orang Jawa itu uci-uci itu ya. Oh ya maaf dokter, ini bukan orang Jawa pemirsa, jadi nggak ngerti uci-uci ya gitu loh dok, benjolan kecil kayak gitu, kemungkinan ya sebenarnya kelenjar lah, kelenjar nanti bisa hilang sendiri kayak gitu, itu berarti bukan ya, bukan termasuk itu yang tadi fibrokisis disease, dia memang nyeri tapi saat menstruasi. Oh masuknya ke yang itu ya. Iya, karena kan kalau saat menstruasi payudara tegang ya. Oh iya dok, payudara tegang ya. Pasti payudaranya tegang, sakit kalau disenggol. Mbak sakit iya. kan? Saya nggak pernah menyentuh payudara ketika menstruasi. Nggak. Kita kembali lagi ya pemirsa ke fokus bahasan. Lalu bener nggak sih dok, misalnya terjadi tumor atau kanker itu bisa menyebabkan badan itu apa, demam atau meriang gitu dok? Bisa mbak, tapi kalau tumor biasanya nggak ada gejala ya, kayak tadi nggak ngerasa sakit atau tidak ada penurunan berat badan gitu. Kalau misalnya ke arah keganasan, namanya dumpling time ya, waktunya mbak itu 90 sampai 60 sampai 100 hari ya, kalau nggak salah. Itu pertumbuhan dari jaringannya. Biasa kurang lebih 3 bulan ya. Kalau misalnya ada benjolan, makin lama makin membesar dalam waktu 3 bulan, terus sakit, tidak teratur bentuknya atau tidak pakai bulat gitu, itu mengarah ke keganasan. Berarti dari waktunya biasanya dari kurang dari 3 bulan. Iya. Lalu dari bentuknya tidak beraturan. Lalu apa lagi? Nyerinya, oh ya betul ya, kalau itu lebih ke nyeri ya. Iya. Kalau menunjukkan keganasan. Ada lagi dokter mungkin yang kalau nama bahasa dokternya sih pseudo orange ya, bisa seperti kulit jeruk, jadi permukaan kulit payudaranya seperti kulit jeruk mengkerut gitu. Mengkerut. Bentuk payudaranya gitu atau? Iya, kulitnya kayak permukaan kulit jeruk gitu, tidak mulus yang secara normal ya. Kalau dia arah keganasan abnormal, dia namanya pseudo orange atau seperti kulit jeruk. Bisa juga ada lesung pipitnya mbak, jadi nggak hanya pipi, lesung pipit, payudara juga ada. Berarti ada lesung payudara pemirsa ya. Dan bukan cuma pipi kata Bu Dokter, ini ada lesung payudara. Monggo mungkin dicek yang punya payudara ada lesungnya apa enggak ya. Tapi itu bahaya ya, itu mengarah ke keganasan, bahasa kedokterannya skin dimpling ya. Skin dimpling. Oh iya ya. Jadi justru ada lesungnya, berarti ada sedikit cekungan berarti ya dok ya. Kalau lesung pipi kan begitu ya? Iya benar. Nyekung gitu ya. Ya oke, berarti memang ada 4 tadi ya dok. Waktunya, bentuknya,
nyeri atau tidak, terus tadi ada lesung pipi ya, penampakannya lesung begitu pada ya. payudara. Ya, berarti itu pemirsa tadi ada 4 hal yang harus diwaspadai ya, supaya kita bisa ngecek sendiri di rumah dulu nanti. Lalu begini dok, kapan kita harus ke dokter atau ke pelayanan kesehatan ketika melihat ada sesuatu di payudara kita? Saat sadari kan dilakukan 1 bulan sekali ya. Setelah menstruasi ada nggak benjolan, benjolannya menetap atau tidak yang tadi kita bahas. Kalau ada, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, ke rumah sakit atau ke puskes biar nanti diperiksa lebih lanjut oleh dokternya. Oh, berarti langsung saja berarti ya dok kalau misalnya benar. itu terjadi ya. Berarti tadi dilakukannya sadari itu setelah menstruasi ya. Kalau misalnya memang ada benjolan atau hal-hal yang aneh di payudara, langsung aja ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat dari pemirsa semua. Iya dokter, lalu yang kita ingin tahu itu kita harus ngapain sih dok? Maksudnya penanganannya itu bagaimana gitu, supaya kita misalnya nanti terjadi sesuatu kita harus bagaimana mungkin kita harus siap-siap gitu ya dok. Biar kita siap-siap itu apa aja dok kira-kira? Yang pertama olahraga yang teratur ya mbak ya. Jadi kita harus olahraga, hidup sehat lah intinya. Makanannya sehat juga harus dijaga. Makanan yang banyak mengandung hormon estrogen ya, biji-bijian ya, sama kacang-kacangan, biji wijen, kacang almond, kacang tanah, itu bisa dikonsumsi. Jadi kan kalau hormon estrogen fungsinya tadi kan mengencangkan, namun jika berlebihan mengarah ke tumor. Jadi kita harus olahraga yang cukup, makanannya juga harus dijaga, fast food dikurangin ya, kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Bagi laki-laki seperti merokok, minum alkohol juga itu dapat mengarah atau mengacu dapat menimbulkan tumor. Jangan berkecil hati dulu, kalau ada sesuatu di payudara pemirsa, lakukanlah pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Ya, luar biasa sekali topik pada hari ini ya dok. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dokter Diana sudah hadir di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Sehat selalu Dokter Diana. Jangan lupa besok kita akan undang lagi Dokter Diana ke podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.